Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sekalian bentuk rasa puji dan syukur mari kita ucapkan kepada Allah, yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama Ananda Idris Saputra. Ananda belajar di Pondok Pesantren Darul Tauhid Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan Ananda menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Milenial Terhadap Kejayaan Umat. Kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa dan umat, seharusnya kita mampu untuk menjunjung tinggi bangsa dan toleransi antar negara. Kita sebagai generasi muda, kita sebagai patokan untuk masa depan selanjutnya. Kitalah yang penentu untuk maju atau mundurnya umat setelah kita. Kita yang lahir pada zaman ini sebagai generasi milenial merupakan ujung tombak untuk maju dan mundurnya generasi kita selanjutnya. Kita lihat sejarah ke belakang, bagaimana umat-umat Islam, generasi-generasi Islam kebelakangan, begitu banyaknya Islam bisa jaya dikarenakan generasi itu. Sehingganya dahulunya Islam bisa menguasai 2/3 dunia dikarenakan generasi mudanya. Tentu membutuhkan generasi yang terbaik. Di saat itu umat Islam memiliki pemimpin terbaik, generasi terbaik, dan pasukan terbaik. Sehingganya Islam bisa kokoh di daratan Eropa, Afrika, bahkan Asia. Tapi sangat disayangkan saat ini kaum muslimin, kita bersedih hati pada saat sekarang ini. Kenapa? Karena Islam mulai merosot. Karena Islam bisa diadu domba. Karena Islam mulai menurun kualitas gemilangnya di dunia ini. Ini yang terjadi saat ini. Generasi kita mulai lemah fisik, lemah akalnya, lemah ilmunya. Yang paling parah lagi adalah lemah akidahnya. Ini yang kita takutkan. Jika generasi kita lemah, maka daulah Islamiyah bisa hancur. Ini telah digambarkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Apa kata Rasulullah? Umatku di akhir zaman nanti tobanya seperti makanan yang dihidangkan di atas meja, yang diperebutkan oleh semua orang. Yang satu mencabik, yang satu menarik, yang satu memotong. Mereka bagi-bagi. Para sahabat bertanya, apakah saat itu kami sedikit ya Rasulullah? Tidak, saat itu kalian banyak. Tetapi tobanya seperti buih yang berada di lautan. Banyak, tetapi terhempas oleh gelombang dan menghilang seketika itu saja. Ini yang terjadi 14 abad tahun yang lalu. Rasulullah mengabarkan, dan ini sudah terjadi pada saat sekarang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saat ini Islam digoncarkan dengan begitu banyaknya isu-isu untuk menjatuhkan agama Islam itu sendiri. Umat Islam bisa diadu domba. Umat Islam bisa digempur dengan seluruh arah.
Ini yang terjadi kaum muslimin. Nah, bersedih hati kita sebagai generasi muda, sebagai generasi milenial, merupakan ujung tombak estafet kepemimpinan umat dan negara. Kita merasa sedih hati dikarenakan melihat generasi kita yang kian merosot. Jadi tidak salah jika ada orang yang mengatakan, jika ingin menghancurkan Islam di Indonesia ini, tidak perlu untuk menghancurkan masjid, tidak perlu untuk menutup pesantren, cukup dengan meracuni generasi mudanya. Jika generasi mudanya telah hancur, maka yang kita tunggu hanyalah pergantian generasi saja. Jika pergantian generasi ini, maka 20-30 tahun mendatang, jika generasi mudanya telah diracuni, otak pikiran mereka telah rusak, maka yang kita tunggu hanyalah pergantian zaman, sehingganya tinggallah generasi-generasi yang rusak di Indonesia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Untuk itu, mari saat ini kita selaku umat Islam, kita selaku negara Indonesia, kita membutuhkan generasi-generasi yang tahu dengan agama, yang paham dengan agama, dan mempunyai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mempunyai akhlak yang mulia, sehingganya umat Islam bisa jaya kembali di atas dunia ini. Mari kita sama-sama rangkul kembali generasi muda kita. Kita ajak kembali ke jalan yang benar. Mari kita pedalami, wahai generasi muda. Kita pedalami dada kita ini dengan ilmu agama dan akhlakul karimah. Ketika umat Islam, ketika generasi muda kita telah bangkit kembali dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh keilmuan dan ketauhidan, mudah-mudahan Islam bisa jaya kembali dan Indonesia bisa makmur endaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari generasi muda, mari kita tingkatkan takwa kita dan keilmuan kita. Mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus, bukan sebagai generasi perusak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita tolong agama Allah ini. Mari kita tolong generasi muda kini untuk menancapkan keimanan di dalam dadanya. Kita tidak perlu untuk berperang ke Palestina sana untuk menegakkan agama, tetapi cukup dengan memberikan pemahaman ilmu agama, akhlakul karimah kepada generasi muda kita. In tansurullah yansurkum. Orang yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong mereka. Mari kita generasi muda, kita gencarkan akhlakul karimah, kita sebar ilmu-ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya generasi muda berpengetahuan dan mempunyai keimanan yang tertancap di dalam hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin sekian dari Ananda. Jika ada kata-kata Ananda yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.